Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di acara webinar Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lailatul Fitriah selaku MC yang akan memandu jalannya acara webinar Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Yang terhormat Ibu Novia Rahmatin Setiorini SPD selaku narasumber kita pagi hari ini, yang kami hormati dan saya banggakan seluruh panitia kegiatan webinar dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Adapun susunan acara kegiatan webinar Diseminasi Budaya Positif di Sekolah, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh Ibu Novia Rahmatin Setiorini dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang ketiga yaitu foto bersama, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara webinar ini, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, masuk kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi dan sesi diskusi webinar Diseminasi Budaya Positif di Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Novia Rahmatin Setiorini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Lailatul Fitriah. Kepada Bu Ani, Bu Sumiani, mohon ditampilkan slide-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan memberikan kita semua kesehatan, dapat berkumpul di sini bertatap muka meskipun dalam daring nggih, untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu pemaparan saya mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Monggo slide selanjutnya, Bu Ani. Kalau yang tidak kenal, mohon perkenalkan diri saya Novia Rahmatin Setiorini. Saya CGP Angkatan 10 dari kelas 178A, unit kerja SMK Negeri 1 Sukoharjo. Selanjutnya, berikut adalah fasilitator saya, yaitu Bu Mardiati SPD dari Kota Kediri, dan pengajar praktik saya yaitu Bu Rizky Amalia Suwandi yang kerap kali datang ke sekolah. Monggo selanjutnya. Peran guru dalam menumbuhkan karakter murid di sekolah. Oke, selanjutnya Bu Ani. Nah, guru mempunyai peran sentral dalam menumbuhkan karakter murid di sekolah. Jadi karena masih itu nggih. Jadi karena siswa itu ada di sekolah, jadi yang memberikan atau menumbuhkan karakter baik siswa atau murid tersebut adalah guru. Monggo selanjutnya Bu Ani. Dalam membentuk karakter murid diperlukan kolaborasi dengan beberapa pihak.
Pihak yang turut andil dalam membentukan karakter murid adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat di dekat siswa tersebut. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau guru tidak mungkin dapat membentuk karakter siswa itu dengan sendirinya. Tentunya ada beberapa pihak yang turut andil untuk membentuk karakter siswa tersebut. Siswa dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu di keluarga. Keluarga tentunya mempunyai andil sangat besar karena keluarga itu dapat membentuk siswa atau karakter siswa dari siswa tersebut masih kecil sampai siswa itu bersekolah. Misal, di dalam keluarga kadangkala menerapkan pembentukan karakter, misal jujur. Kamu harus jadi anak yang jujur. Kamu harus jadi anak yang bertanggung jawab. Itu adalah karakter yang terbentuk dalam suatu keluarga. Nantinya, kalau mereka sudah bersekolah, itu ada karakter lain yang dibentuk di sekolah. Karena kadangkala sekolah menginginkan siswa itu mempunyai karakter-karakter tertentu. Untuk berkolaborasi ini, seharusnya pihak sekolah bersama-sama dengan wali murid berdiskusi mengenai apa karakter yang sudah terbentuk dari keluarga dan nantinya bisa dikolaborasikan dengan sekolah. Nantinya karakter yang sudah tertanam di dalam keluarganya itu dapat dilanjutkan dan dibiasakan lagi di sekolah. Begitu juga dengan masyarakat. Tentunya di dalam masyarakat ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan karakter murid. Jika murid atau anak ini tidak juga diberikan karakter baik di masyarakat sekitarnya, karakter baik yang sudah ditanamkan oleh keluarga dan siswa dan sekolah ini akan tidak dapat terbentuk dengan baik. Begitu. Selanjutnya, sekolah sebagai institusi pembentuk karakter. Oke, selanjutnya. Tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter murid atau siswa. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, budaya positif atau pembentukan karakter baik kepada murid. Program yang dibentuk di sekolah adalah suatu gerakan untuk membentuk karakter murid tersebut. Jadi, contohnya, di SMK Negeri 1 Sukorejo mempunyai visi yaitu beraksi, berakhlak, berkarya, dan berprestasi. Tentunya dalam visi tersebut ada karakter-karakter yang ingin ditumbuhkan kepada siswa atau murid. Dan bagaimana cara untuk mewujudkan karakter tersebut? Yaitu menggunakan suatu program atau rancangan. Contohnya, program yang sudah dilakukan di SMK Negeri 1 Sukorejo, yaitu dengan visi berakhlak. Di SMK Negeri 1 Sukorejo ini 80% atau 85% mayoritas adalah beragama Muslim. Tentunya setiap hari Jumat, jadi setiap hari Jumat Legi itu ada namanya istighosa. Itu ada juga kadang yasinan. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan membentuk karakter berakhlak siswa. Tidak hanya itu, juga untuk keagama lain, setiap awal pembelajaran dan akhir pembelajaran selalu dibiasakan atau ada pembiasaan untuk berdoa. Jadi berdoa di awal atau sebelum pembelajaran dan berdoa di akhir atau setelah pembelajaran. Monggo selanjutnya Bu Ani. Penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Sukorejo yang saya ambil yaitu setelah saya lihat ternyata di SMK Negeri 1 Sukorejo itu ada penerapan budaya positif yaitu 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Melihat dari program 5S ini tentunya sangat baik. Tapi
harus diimbangi dengan bagaimana guru itu memberikan contoh seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi di depan memberikan contoh. Siapa yang memberikan contoh? Tentunya guru itu memberikan contoh terlebih dahulu. Bagaimana salam yang baik kepada siswa, kepada teman guru lain, senyum, senantiasa menampilkan wajah yang ramah, menyapa kepada siswa dengan sapaan yang baik, sopan dalam hal bertingkah laku, dan santun dalam hal berbicara. Tentunya kalau guru sudah memberikan contoh seperti itu, diharapkan siswa dapat melihat, oh guru saya sudah mencontohkan seperti itu. Berarti kenapa saya tidak mengikuti apa yang guru saya lakukan? Jadi tentunya ada motivasi yang timbul dari apa yang sudah diberikan guru tersebut. Tidak hanya memberikan contoh, tapi guru juga harus memotivasi, harus selalu memberikan semangat, harus selalu mengarahkan agar siswa senantiasa melakukan pembiasaan tersebut. Begitu. Monggo selanjutnya. Budaya positif yang berpihak pada murid. Oke, selanjutnya. Budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, yang tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen siswa. Jadi untuk membuat suatu kebiasaan atau budaya positif itu tidak mungkin dilakukan hanya sekejap saja, atau tidak mungkin dilakukan 1-2 hari saja, tapi penerapannya harus dilakukan dengan waktu yang lama, dengan jangka waktu yang lama. Tadi sudah saya jelaskan mengenai pentingnya untuk berkolaborasi, penanaman karakter baik antara di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Dan penanaman budaya positif ini yang tercermin, yang diinginkan oleh sekolah, ini harusnya diterapkan dalam keseharian seluruh komponen sekolah. Di sini komponen sekolah ini tidak hanya guru dan murid saja, tapi juga kepala sekolah, manajemen, itu termasuk dalam bagian komponen sekolah. Monggo. Nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan universal bisa berupa antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Saya jelaskan, mungkin ada yang masih belum mengerti nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang baik. Diyakini tidak hanya oleh individu tertentu, tetapi ini diyakini oleh semua orang global. Jadi semua orang dimanapun itu menganggap kalau nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik, yang seharusnya dilakukan. Ada patokan kebaikan itu. Monggo selanjutnya. Selanjutnya, Bu. Budaya positif ini dapat dilakukan melalui beberapa konsep-konsep inti. Ada beberapa konsep-konsep inti yang nantinya akan saya jelaskan, yaitu diawali dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, restitusi, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya. Ada perbedaan antara disiplin dan disiplin positif. Mungkin kita sebagai guru biasanya hanya mengerti, oh disiplin. Tapi kita belum mengerti disiplin positif itu apa sih? Mungkin belum terdengar familiar dengan kita. Akan saya jelaskan perbedaan antara disiplin dan disiplin positif. Monggo.
Berikut adalah perbedaan antara disiplin dan disiplin positif. Disiplin nanti akan membentuk ketaatan jangka pendek. Dikarenakan apa? Kok bisa membentuk hanya jangka pendek? Yaitu dikarenakan pembentukan disiplin ini memerlukan dorongan dari orang lain untuk mendisiplinkan siswa. Di sini konteksnya kalau siswa berarti yang mendisiplinkan yaitu guru. Kalau di rumah yang mendisiplinkan yaitu orang tua. Dan kerap kali memberikan hukuman dan konsekuensi untuk menjadikan siswa patuh dan menjadikan siswa itu disiplin. Hasil dari proses disiplin tersebut akan menjadikan siswa itu tertekan, kadangkala menjadikan siswa itu stres. Berbagai macam masalah akan didapatkan kalau menggunakan cara yang seperti ini. Ini sangat kontras dengan disiplin positif. Disiplin positif akan menjadikan ketaatan itu jangka panjang. Dikarenakan apa? Dikarenakan bukan karena dorongan dari orang lain, melainkan dari kesadaran diri sendiri atau internal, atau siswa itu sendiri. Dan disiplin positif ini akan menumbuhkan kesadaran diri akan pentingnya melakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Jadi setiap siswa itu mengerti, saya tahu kalau nilai ini bagus, kalau nilai ini benar, jadi saya akan melakukan karena manfaatnya itu ternyata baik untuk saya. Timbullah kesadaran diri sendiri, bukan dikarenakan orang lain. Hasilnya adalah siswa dengan sukarela melakukan disiplin positif ini. Monggo. Selanjutnya. Teori kontrol. Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Makna kontrol yang biasanya dimengerti yaitu ada 4. Ada 4 miskonsepsi, yaitu guru mengontrol murid. Seharusnya guru tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk mengontrol murid. Karena tadi sudah saya jelaskan, untuk mendisiplinkan siswa, untuk menjadikan siswa melakukan nilai-nilai kebajikan, guru tidak boleh melakukan dengan cara mengontrol. Tapi harus timbul kesadaran dari diri murid tersebut untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang memang diyakini oleh murid tersebut. Yang kedua yaitu semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nyatanya memang tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya, yaitu misal kita memberikan bujukan, memberikan nasihat, memberikan hadiah kepada anak. Memang kadangkala dalam waktu yang pendek atau 1-2 hari, 1-2 kali saja mereka akan mau melakukan nilai-nilai tersebut. Tapi kalau hal tersebut dilakukan terus-menerus dengan jangka waktu yang lama, itu akan menimbulkan efek yang tidak baik. Siswa dapat ketergantungan, siswa harus terus-menerus diberikan hadiah, diberikan nasihat-nasihat, diberikan dorongan seperti itu. Jadi mereka tidak akan mandiri, tidak akan mempunyai kesadaran diri sendiri karena itu baik. Yang ketiga yaitu kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Hal ini seringkali dilakukan oleh guru. Alih-alih guru ingin menjadikan siswa tersebut jauh lebih baik dengan memberikan kritik, tapi ternyata kritik tersebut malah menjadikan siswa merasa minder, siswa merasa putus asa, siswa merasa tertekan. Seharusnya guru boleh memberikan kritik, tapi kritik yang bermanfaat, kritik yang membangun siswa untuk menjadikan siswa jauh lebih baik. Yang terakhir yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
semua orang, baik itu kecil maupun besar, baik itu masih anak-anak ataupun dewasa, tidak mungkin ingin untuk dipaksa. Mereka mempunyai hak masing-masing untuk menentukan pilihan mereka sesuai dengan pengetahuan mereka, sesuai dengan kesenangan mereka. Begitu. Selanjutnya, Bu. Teori motivasi. Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, dari ketiga motivasi tersebut, ada 2 motivasi yang termasuk motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu siswa akan melakukan sesuatu. Siswa akan termotivasi untuk melakukan nilai-nilai yang dia percaya kalau untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari konsekuensi. Kalau saya melanggar, nanti saya akan mendapatkan konsekuensi ini. Kalau saya tidak melakukan ini, saya akan diberikan omongan yang nggak enak nanti. Nah, itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perlu dorongan untuk melakukan hal tersebut. Dan yang kedua juga sama, motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sudah saya singgung sebelumnya, nggih. Jadi, anak akan melakukan sesuatu dikarenakan dia menginginkan adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, motivasi intrinsik atau motivasi dari dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini dia sudah sadar kalau nilai yang mereka yakini itu adalah benar dan mereka kalau melakukan nilai tersebut, mereka akan mendapatkan manfaat. Monggo selanjutnya. Nah, ini teori motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini diharapkan dapat dimiliki oleh murid melalui disiplin positif yang dilakukan oleh guru. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tentunya manusia akan membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan tempat untuk istirahat. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan semua orang, baik itu kecil, baik itu besar, membutuhkan hal tersebut. Yang kedua yaitu kebutuhan penguasaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, kalau setiap individu atau setiap murid itu adalah unik. Setiap individu mempunyai potensi masing-masing. Nah, mungkin saya berikan contoh nggih, Aldi. Aldi adalah anak yang kurang dalam bidang matematika, misal. Dia sangat kurang dalam hal matematika. Tetapi dia sangat kompeten dan selalu mengikuti kejuaraan di bidang olahraga. Itu adalah penguasaannya Andi. Kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan untuk diakui. Jadi guru harus mengerti kalau si Andi ini perlu untuk motivasi, perlu untuk diakui penguasaannya di bidang keolahragaan. Dan harap dimaklumi
karena memang potensi dari setiap siswa itu berbeda, tidak seharusnya guru menuntut untuk siswa mengerti, memahami materi-materi yang mungkin dia kekurangan di bidang itu. Yang ketiga yaitu kebutuhan kesenangan. Setiap manusia atau setiap individu mempunyai kesenangan yang berbeda-beda. Tentunya guru dan murid mempunyai kesenangan yang berbeda-beda pula. Nah, tapi kesenangan ini yang dibutuhkan oleh siswa, oleh murid, seharusnya bisa diarahkan oleh guru. Misal, saya berikan contoh. Dia sangat suka sekali untuk berdandan, make up. Dia melakukan make up itu di kelas. Hal ini sangat bertentangan dengan keyakinan kelas, yang mana make up bukan hanya keyakinan kelas, melainkan juga keyakinan sekolah, kalau sekolah itu tidak diperbolehkan untuk bermake up tebal. Nah, ini adalah tugas guru bagaimana untuk mengalihkan kesenangan dia ke bidang yang lainnya. Mungkin bisa saja diberikan omongan kalau kamu boleh make up, tapi kalau kamu di sekolah, jangan kamu melakukan hal tersebut. Itu boleh kamu lakukan nanti di rumah atau di luar sekolah, itu boleh. Begitu, itu namanya kebutuhan kesenangan. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Setiap manusia tentunya ingin bebas dan merdeka melakukan apapun yang disenangi. Tapi tentunya ada batasan-batasan atau norma-norma yang berlaku untuk mengatur hal tersebut. Tugas guru adalah untuk memberikan penjelasan kepada siswa. Kalau tidak semua itu bebas. Semua harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Norma itu akan mengikat perilaku kamu, tapi tetap kamu bisa melakukan kebebasan, kamu bisa bebas. Kamu memang manusia merdeka. Begitu, jadi guru harus mengarahkan menuju hal yang jauh lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya semuanya ingin disayangi dan ingin diterima oleh kelompoknya. Jadi setiap siswa mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Kadangkala ada siswa yang dari keluarga lengkap, mempunyai orang tua, mempunyai keluarga yang menyayanginya. Tentunya hasilnya dia akan melakukan atau mempunyai karakter yang baik. Karena ada orang tuanya. Ada juga siswa yang tidak komplit orang tuanya, mungkin hanya ibunya saja atau ayahnya saja, bisa juga tidak mempunyai orang tua. Nah, ini dia butuh kasih sayang. Tentunya bagaimana dia memiliki kasih sayang tersebut, kadangkala hal ini akan menjadikan dia mencari bagaimana saya harus diperhatikan, harus disayangi orang lain, yaitu membuat masalah di sekolah. Kalau guru tidak tahu latar belakang siswa tersebut, padahal siswa tersebut butuh kasih sayang, guru akan menjudge siswa tersebut nakal. Guru akan menjudge siswa tersebut tidak bisa diatur. Nah, hal ini yang kurang baik. Mungkin kita bisa berintrospeksi sekali lagi. Dan rasa diterima. Tentunya kita semua ingin diterima oleh kelompok kita tanpa memandang kasta, tanpa memandang kaya atau miskin. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena mereka tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru terlebih dahulu. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik, bisa juga hukuman psikis,
yang akan nanti menimbulkan dampak negatif bagi siswa tersebut. Penghargaan. Penghargaan adalah suatu motivasi yang diberikan oleh guru pada muridnya ketika mereka berhasil melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai kebajikan yang dianut. Monggo selanjutnya. Di balik hukuman dan penghargaan, tentunya ada sesuatu di balik hukuman dan penghargaan. Monggo selanjutnya. Saya jelaskan satu persatu, dimulai dari hukuman, yaitu hukuman ini dilakukan dengan harapan murid dapat patuh terhadap peraturan atau nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Hasil murid yang diterapkan hukuman, yaitu murid akan membangkang. Kenapa murid bisa membangkang dengan gurunya? Dikarenakan guru tidak terlebih dahulu menanyakan apa alasan murid tersebut melakukan sesuatu pelanggaran. Guru langsung memberikan hukuman, memberikan omongan kasar kepada siswa. Misal siswa telat, padahal dia terkena musibah. Tapi guru tidak mau melihat kenapa siswa itu telat. Tidak perlu alasan. Kamu jalan jongkok, kamu lari. Nah, itu yang membuat alasan siswa membangkang karena memendam emosi. Dia tidak diberikan keleluasaan untuk mengeksplor kenapa saya telat, tapi langsung diberikan hukuman. Hasil yang lain yaitu siswa dapat menjadi minder, dapat menjadi putus asa, stres. Ada kalanya siswa juga bisa secara ekstrim dapat misal bunuh diri. Selanjutnya yaitu penghargaan. Nah, di penghargaan ini mempunyai harapan, yaitu murid dapat patuh terhadap peraturan atau nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Dengan hasil dari penghargaan tersebut, yaitu merusak hubungan. Saya akan menjelaskan kenapa penghargaan ini dapat merusak hubungan. Kadang-kala ada dua orang anak ini di dalam satu kelas yang sama-sama berprestasi. Gurunya datang dan membawa omongan kalau nantinya kamu dapat mengerjakan dan mendapatkan nilai 100, kamu akan saya beri hadiah atau saya akan memberi kamu penghargaan. Kedua anak ini akan berusaha berkompetisi bagaimanapun caranya, baik itu baik ataupun buruk, saya harus mendapatkan penghargaan tersebut. Hal ini akan merusak hubungan pertemanan yang sedarinya baik menjadi buruk dikarenakan sama-sama berkompetisi untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Yang kedua yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Ini sama halnya dengan yang ketiga yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Jadi karena adanya penghargaan ini sebelum adanya penghargaan, siswa akan melakukan apapun itu sesuai dengan kreativitasnya, sesuai dengan keinginannya, membuat langsung dari hati tanpa adanya dorongan penghargaan tersebut. Tetapi ketika ada suatu penghargaan, dia akan berpikir bagaimana cara saya untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Dia tidak berpikir sesuai dengan hatinya lagi, tapi ada patokannya yaitu penghargaan. Berarti saya harus dapat penghargaan tersebut. Meskipun itu nanti plagiasi, meskipun itu nanti mencontoh orang lain, bukan ide sendiri, dia tidak akan menghiraukan hal tersebut. Pokoknya patokannya dia harus mendapatkan penghargaan, harus mendapatkan pujian, harus mendapatkan hadiah. Yang keempat yaitu penghargaan itu menghukum. Kenapa penghargaan itu menghukum? Karena dia dibatasi untuk melakukan sesuai dengan hatinya.
Dia jadi dihukum dikarenakan adanya penghargaan. Dan penghargaan itu tidak selamanya efektif. Bisa saja penghargaan itu dalam jangka pendek efektif. Tetapi dalam jangka panjang, penghargaan itu akan membuat siswa seperti tadi, merusak hubungan, menurunkan kualitas, melakukan plagiasi, dan apapun. Jadi sangat tidak efektif untuk jangka panjang. Selanjutnya. Keyakinan sekolah atau kelas. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Seperti tadi sudah saya jelaskan contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Dan itu nantinya diambil untuk dibuatkan keyakinan sekolah atau kelas. Tadi saya sudah bercerita juga mengenai visi dari SMK Negeri 1 Sukorejo. Dan dari visi tersebut diturunkan menjadi nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada siswa SMK Negeri 1 Sukorejo. Selanjutnya. Membuat keyakinan kelas atau sekolah. Guru menjelaskan, jadi ada tahapan-tahapan untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah. Tahapan yang pertama yaitu guru menjelaskan. Tentunya siswa belum tahu apa sih keyakinan kelas, apa yang harus ditanamkan untuk kelas ini, untuk siswa di kelas ini. Yaitu yang pertama guru menjelaskan keyakinan kelas dan nilai-nilai yang diyakini, yang ingin mereka yakini. Yang kedua yaitu siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Selanjutnya mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Mengecek dan menyemangati keyakinan, menyepakati keyakinan kelas. Melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Karena keyakinan kelas ini ada dikarenakan mereka sudah sepakat dan tentunya mereka harus belajar untuk bertanggung jawab. Yang kelima yaitu melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati, saling mengingatkan antar teman di dalam kelas. Yang ketujuh yaitu mengevaluasi keyakinan kelas. Ini mengevaluasi bersama-sama dengan wali kelas. Selanjutnya, contoh keyakinan sekolah atau kelas. Ini bukan saya sendiri yang membuat, saya ambilkan di browser. Yaitu di sini ada contohnya untuk keyakinan kelas, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila. Dan yang sebelahnya yaitu keyakinan kelas 1 SDN 2 Cibuni Gelis, Kota Tasikmalaya. Ada beberapa keyakinan kelas. Di sini hadir tepat waktu, berpakaian rapi sesuai aturan, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, jujur, mandiri, saling menghormati, dan bersikap baik, ramah, dan santun. Beginilah contoh, mungkin nantinya akan menjadi inspirasi oleh ibu-ibu sekalian dalam hal membuat keyakinan kelas. Karena setelah ini mau tahun ajaran baru, mungkin ini adalah sebuah referensi bagaimana nantinya menjadi wali kelas dan membuat kesepakatan kelas yang baik. Monggo selanjutnya. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Goosen tahun 2004, restitusi dapat membantu menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dengan tujuan yaitu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Boleh dilanjut? Untuk melakukan restitusi ini ada beberapa posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai posisi kontrol tersebut. Yaitu yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Penghukum ini kerap kali dilakukan oleh guru. Yaitu penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "awas. Kamu selalu saja salah. Selalu. Pasti selalu yang terakhir selesai." Nah, jadi di penghukum ini guru tidak menanyai siswa terlebih dahulu. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Saya lanjutkan. Yaitu posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Guru akan menggunakan suara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ini adalah kontras dengan yang tadi, penghukum, tapi tetap sama. Guru-guru yang menerapkan posisi pembuat merasa bersalah akan berkata, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini." Jadi guru akan membuat kata-kata yang lembut, tetapi tetap akan menjadikan siswa itu merasa bersalah. Ini juga akan membuat siswa merasa terhukum. Tapi dengan tadi yang penghukum, dengan kata-kata yang kasar. Kalau pembuat merasa bersalah ini dengan kata-kata yang lembut tetapi jelek gitu di hati. Selanjutnya, Bu. Posisi kontrol guru teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Jadi guru sebagai teman adalah guru sangat akrab dengan siswanya. Tentunya siswa kalau akrab dengan guru, pasti dia akan mau untuk disuruh guru tersebut. Itu adalah dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya, kalau guru melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan siswa, guru tersebut akan tidak disenangi siswa tersebut karena mereka sakit hati. Dikarenakan guru yang sudah mereka anggap teman kok tidak membela dia. Guru-guru yang menerapkan posisi teman akan seringkali melakukan humor dan berkata, "Ayolah bantu demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Jadi lebih membuat siswa itu nyaman.
Tapi ya tetap ada dampak negatif dan dampak positifnya. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau bisa diartikan juga mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di posisi pemantau atau pengawas ini, guru lebih banyak menghitung. Jadi, guru ngomong seperti ini. Peraturannya apa, ayo? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan hal tersebut? Kamu sudah berapa kali telat pelajaran? Setelah ketiga kalinya, berarti konsekuensinya seperti apa? Nah, itu adalah posisi guru, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru-guru yang menerapkan posisi manajer akan berkata, apa nilai yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu akan dikatakan pada posisi guru sebagai manajer. Selanjutnya, pada 5 posisi kontrol guru, posisi ideal yang harus dilakukan yaitu sebagai manajer, di mana seorang guru menempatkan siswa untuk dapat berpikir, dapat mengerti apa kesalahan yang dia lakukan. Nantinya guru dan siswa bersama-sama untuk menjadikan apa yang harus ditebus atau apa yang harus dilakukan siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya. Nah, di sini manajer. Manajer yaitu guru melakukan sesuatu bersama dengan murid atau siswa, mempersilakan murid untuk bertanggung jawab mengenai tindakan yang sudah dilakukannya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang dialaminya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif. Murid dapat menemukan restitusi yang sesuai dengan kemampuannya dan tidak menghakimi dirinya sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pada segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, validasi tindakan yang salah, dilanjutkan menanyakan keyakinan, dan yang terakhir yaitu menstabilkan identitas. Tentunya setiap siswa akan dan pernah melakukan kesalahan. Guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang bertujuan yaitu menghasilkan murid atau siswa yang mandiri dan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang sudah dia lakukan. Selanjutnya,
Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya yang akan saya lakukan. Kenapa saya membuat aksi nyata ini, yaitu mempunyai latar belakang, yaitu pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif melalui perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi masih kurang. Diharapkan setelah aksi nyata ini dilakukan dapat dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbentuk budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Maka dari itu saya melakukan diseminasi budaya positif ke teman-teman atau rekan-rekan saya di SMK Negeri 1 Sukorejo ini agar seluruh mungkin tidak seluruh karena hanya beberapa saja, tapi setidaknya saya sudah melakukan pengimbasan atau diseminasi mengenai budaya positif yang nantinya saya akan bersama-sama berkolaborasi dengan rekan-rekan saya yang hadir pada acara hari ini untuk bersama-sama melakukan perubahan yang jauh lebih baik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai budaya positif di sekolah. Yang kedua yaitu terbentuknya motivasi intrinsik pada murid atau siswa dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Dukungan. Saya tentunya tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kolaborasi dan harus ada dukungan, yaitu saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah tentunya, kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukorejo, rekan sejawat, rekan guru, wali kelas, murid, dan saya akan meminta dukungan berupa sarana dan prasarana. Lini masa, bagaimana cara saya untuk melakukan aksi nyata ini, yaitu saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata, melakukan pengimbasan kepada teman sejawat di sekolah, ya sekarang sudah saya lakukan, melakukan sosialisasi kepada murid dan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas. Ini nantinya bisa berlangsung jika seorang guru sudah menjadi wali kelas, karena ada di kelas-kelas sendiri. Mendesain keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi nanti dibuat tulisan, mencetak poster keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nantinya poster tersebut dipasang di dinding kelas masing-masing yang dapat dijangkau siswa dan dapat dibaca oleh siswa yang ada di kelas tersebut. Yang terakhir yaitu menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Selanjutnya tentunya setelah kita bersosialisasi, mengimbaskan, harus ada penanaman secara terus-menerus tentang pentingnya melakukan pembiasaan budaya positif. Dengan tolak ukur, yaitu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas atau sekolah yang dibuat tanpa tekanan dan paksaan. Jadi ada kesadaran diri sendiri, kesadaran dari siswa itu sendiri kalau keyakinan yang sudah dia buat adalah penting dan harus mereka laksanakan. Murid dan guru konsisten dalam melakukan keyakinan kelas yang dibentuk. Dan yang terakhir yaitu terlaksananya penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup penjelasan saya. Mungkin ada beberapa video yang akan saya tampilkan mengenai restitusi yang sudah saya lakukan pada peserta didik saya. Monggo Bu Ani bisa dibantu.
Nggih. Berikut adalah modul yang sudah saya kerjakan di modul 1.4, yaitu mengenai restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Monggo bisa dilihat. Hai, Bu. Ananda Raja, Ya, Bu. Ariel, Ya, Bu. iya, hadir, Cahya, Waalaikumsalam. Kenapa kok telat? Tidurnya kemalaman. Jam berapa? Jam 2 ya, 3. Kamu dari mana? Kok bisa tidur jam segitu? Saya kerja. Kerja. Coba kesini. Gini, sama kerja di mana? Di kafe dekat rumah. Oh, di kafe dekat rumah. Dari jam berapa kerjanya? Dari habis maghrib sampai tutup sampai ada orang. Oh, nggak ada orang. Itu kafenya buka jam berapa? Saya berangkat habis maghrib jam 6, terus prepare kayak bersih-bersih, nyapu, terus bukanya mungkin setengah 7. Bukanya setengah 7 sampai selesai jam Biasanya antara jam 1-2. oh jam 1-2 gitu. Itu kalau hari biasa juga jam segitu. Ya. Kalau setiap hari sampai kerjanya di situ. Ya, Bu. Apakah sampai nggak bisa untuk lebih cepat selesainya, izin untuk lebih cepat menyelesaikan tugasnya di kafe itu? Bisa sih. Bisa. Terus bagaimana? Apakah bisa ngomong ke yang punya itu siapa sih yang punya kafe atau yang punya tempat itu? Oh, orang. Jadi sampai kerja di situ. Memang harus bekerja. Iya, keperluan. Sekolah. Oh, jadi untuk keperluan sekolah biaya sendiri ya. Jadi memang nggak bisa tidak bekerja. Apakah sampai punya solusi untuk permasalahan sampai ini agar tidak telat nantinya untuk berangkat ke sekolah? Bisa sih. Kalau pulang jam 12. Oh, bisa pulang 12. Setelah itu nyampe rumah biasanya jam berapa? Mungkin kalau pulang jam 12 sampai rumah jam 12 lebih. Itu bisa istirahat. Ya. Nantinya bangun jam berapa kalau tidur jam segitu? Paling dibangunin jam 5 sholat subuh terus berangkat. Oh, tidur lagi. Kalau tidur lagi apakah bisa bangun jam segitu? Bisa kok, bisa. Oh, bisa. Di rumah ada siapa? Ada kakak lain jam. Nah, itu minta tolong ya kepada orang yang ada di rumah, minta tolong dibangunkan. Jadi besoknya bisa bangun lebih awal, bisa sekolah nggak sampai telat lagi. Itu ya. Nanti Novi lihat kedepannya bagaimana. Sampai harus tahu yang sampean mau. Oh, berarti saya harus komitmen untuk bangun jam segini. Saya harus minta tolong sama orang tua saya harus minta tolong ke orang rumah untuk membangunkan saya jam 6. Benar, jam 6 beres-beres, setelah itu berangkat ke sekolah. Terima kasih. Sudah boleh kembali ke tempatnya. Luwe gak sih? Iya, Wak. Ini nek ada sing ujubu. Ujubu. Hei. Hei. Kakak muse. Iya, ada kan? Wah. Apa sih? Saiki tuh kok ana kene geprek telu, aku ST siji. Tahu? Aku kok ST. Kok ST. Terus aku Budaya Inggris
S1 negeri. Lah, apa kok gitu aku? Masih dek kena sama awak. Kalian akan apa mana? Kenapa kan gak gelem kon iku? Bisa gitu pulang dah. Dewe. Lah apa? Iki kan pesanan mau apa mbak? Kan iki anak kok gak mampu. Bisa gendang tuh kok aku selak kok gelem. Cerita deh. Hiperpus. Apa mangan? Terus. Loh, lu kan apa mangan? Sudah. Kenapa sih? Ada masalah apa sih? Kok saya dengar itu tadi nyuruh temannya ya? Ini ada masalah apa sebenarnya? Ini Bu, mereka buktikan menurut saya untuk beli makanan tapi pakai uang saya. Pakai uangnya Miftah. Yang nyuruh Kita Bu. kenapa kok bisa nyuruh Miftah? Kan yang nggak ada kegiatan cuma dia Bu. Oh, kantinnya dekat atau jauh? Dekat. Seharusnya bisa ke kantin sendiri kan? Tadi saya dengar ada yang ngomong Miftah anaknya orang nggak mampu ya. Kenyataannya seperti itu. Gini, kalau sampean di posisi Miftah dengan diejek temannya seperti itu, bagaimana? Seperti apa perasaan kalian? Sakit hati. Benar sakit hati. Ya begitu juga dengan Miftah yang kalian ejek seperti itu, yang kalian suruh-suruh untuk membeli makanan. Apalagi tadi saya dengar uangnya dari Miftah ya. Apakah kalian kalau di posisi Miftah kalian senang diperlakukan seperti itu? Tidak. Terus bagaimana seharusnya kalian menyikapi kalau misal kalian ada permasalahan seperti ini? Kalian harusnya seperti apa? Minta maaf. Kalian mengaku kalau kalian salah. Terus selain kalian minta maaf kepada Miftah, kalian akan melakukan apa? Kita mau berteman sama Miftah. Mau berteman dengan Miftah? Tidak menjelek-jelekan Miftah lagi? Tidak menyuruh Miftah lagi untuk membelikan kalian makanan? Ayo berjabat tangan dengan Miftah. Ya, maaf ya tadi. Lain kali kalian tidak boleh memandang temannya secara fisik, memandang temannya secara ekonomi, karena kita semua sama. Kalau kita kaya berarti kita diberikan rezeki yang lebih, begitu ya. Kita sama teman harus senantiasa membantu dan menghargai teman yang lain. Terima kasih ya. Saya merasa terbantu karena dibantu Bu Novi dalam menyelesaikan masalah saya. Dengan begitu, saya dapat berteman dan tidak dibully lagi dengan mereka. Terima kasih. Kita merasa senang karena Bu Novi tidak memarahi kita. Namun, Bu Novi membantu kita untuk mencari solusi terbaik agar tidak membuli dan dapat berteman lagi dengan Miftah. Terima kasih. Saya senang karena Bu Novi tidak memarahi atau menghukum saya karena saya terlambat masuk kelas. Malah Bu Novi mengajak saya berdiskusi agar saya tidak terlambat lagi. Sudah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Fitri selaku host dan moderator. Baik Bapak Ibu, itu barusan penjelasan dari Ibu Novi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau sharing cerita pengalaman selama Bapak Ibu mengajar. Mungkin sudah ada yang menerapkan disiplin positif. Boleh silakan raise hand dulu untuk yang bertanya maupun yang sharing pengalaman.
Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing pengalamannya atau bertanya kepada Ibu Novi. Boleh mungkin diketik saja, nggak apa-apa. Melalui kolom chat juga tidak apa-apa, Ibu, monggo. Yang mau bertanya? Mungkin Bu Tiwi mau bertanya, silakan Bu Tiwi. Mungkin bukan bertanya mungkin nggih. Ada tanggapan mungkin. Tanggapan dari presentasi saya tadi seperti apa? Mungkin ada hal-hal yang sama atau hal-hal baru yang ditemukan. Ini sebenarnya saya harusnya melakukan ini. Oh nggih, ada Bu Ya, Sunyani, Bu. untuk Pak Fuad, silakan mungkin mau bertanya atau mau sharing pengalaman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ngapunten, ada beberapa hal yang mungkin saya tadi tangkap. Itu sebenarnya ada beberapa teori yang harus dimasukkan kalau nggak salah. Nggih. Tadi ada teori motivasi sama teori apa tadi saya lupa. Teori motivasi Itu budaya sebenarnya ya, positif. ada beberapa yang pernah saya baca itu untuk teori motivasi itu ada namanya teori TPB apa ya? Teori plan behavior. Jadi teori tentang pengaturan sikap pada siswa. Mungkin bisa ditambahkan dari apa yang dilakukan dari Bu Novi atau dikolaborasikan dengan teori motivasi tadi. Jadi itu tambahan untuk Bu Novi. Yang mau saya tanyakan, terkadang itu kita sebagai guru bingung. Kalau kita membebaskan siswa, bukan membebaskan ya, memberikan kelonggaran untuk siswa berkarya, tapi tidak diarahkan, itu juga salah. Tapi kalau kita terlalu mengarahkan, itu juga lebih salah lagi, dia tidak bisa kreatif, kan gitu nggih? Nggih. Ataupun seumpama kita memberikan kesempatan ketika kita membuat sebuah kelompok, kita biarkan saja mereka memilih. Tapi kalau kita biarkan, pasti sang pinter ketemunya sama-sama pinter ataupun satu gengnya terus nggak bisa apa itu namanya heterogen, nah nggak bisa berbaur. Nah, mungkin dari Bu Novi bisa memberikan masukan kepada kita sebagai seperti saya guru-guru yang baru menjadi guru, nggih. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya ambil. Nah, terima kasih Bu Novi, ngapunten. Nggih. Terima kasih atas tambahannya nggih Pak Fuad. Saya tadi mengambil materinya dari materi atau modul yang sudah saya pelajari. Mungkin karena itu tidak ada, nanti bisa saya masukkan, bisa saya kolaborasikan. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan, kalau guru itu selalu mengarahkan siswa, nanti siswanya tidak bisa mandiri, tidak bisa berpikir secara kritis atau kreatif. Bisa juga kalau kita terlalu mendampingi siswa, ya itu nanti tidak kreatif. Kalau siswa dibiarkan, nanti siswa akan melakukan seenaknya sendiri. Jadi bingung. Ya memang di dalam kelompok kadang kalau kita bebaskan, dia mencari sendiri, tentunya dia akan mencari sesenangnya atau sesirkelnya. Jadi kita sebagai guru harus melakukan, mungkin ini tanggapan jawaban dari saya nih. Maaf kalau jawaban saya nanti kurang bagus. Mungkin ada nanti yang bisa menambahkan lagi, monggo. Jadi jawaban dari saya, kalau membuat kelompok kenapa kok tidak bisa heterogen atau hanya sesirkelnya saja? Kita jadi guru mempunyai hak untuk dapat mengelola kelas dengan baik sesuai dengan keinginan guru tersebut. Jadi langkahnya, tahap awalnya yaitu bisa menggunakan asesmen diagnostik.
Nanti di situ kita akan mengetahui kemampuan siswa itu bagaimana, potensinya siswa itu seperti apa. Dan nantinya itu bisa menjadi bahan kita untuk membuat kelompok yang heterogen. Misal, anak si A ini mempunyai kemampuan lebih di matematika. Nanti si A akan dikelompokkan dengan teman-temannya yang mempunyai kompetensi dalam bidang matematika yang standar dan kurang. Nantinya diharapkan dengan berdasarkan asesmen diagnostik tersebut, terciptalah suatu kelompok-kelompok heterogen. Yang mana nanti di dalam kelompok heterogen tersebut ada siswa yang berkompeten dalam bidang itu. Dan diharapkan juga siswa yang sudah berkompeten dalam bidang itu akan dapat mengimbaskan apa yang mereka ketahui atau pengetahuan apa yang mereka bisa itu ke teman-teman lain. Jadi ini namanya tutor tutor sejawat atau teman. Ya, gitulah. Seperti itu, Pak Fuad. Mungkin kalau saya mau sharing juga, memang kalau kita sebagai guru selalu harusnya mendampingi. Tetapi kalau siswa selalu diarahkan, siswa selalu dituntun, itu juga kurang baik. Karena nanti kemandirian siswa itu akan berkurang. Jadinya mungkin bisa kadangkala kita memberikan materi, kita memberikan permasalahan, itu kita biarkan dulu siswa untuk berpikir. Nanti kadangkala kita tanyakan, mungkin apa yang sudah kamu ketahui atau apa yang belum kamu ketahui seperti apa, apakah ada kesulitan, nanti baru kita tanya. Nanti kita berikan berikan bantuan sedikit demi sedikit, tapi tetap menjadikan siswa itu disiplin dan mandiri sesuai kreativitas yang mereka punya. Begitu jawaban dari saya. Mungkin ada yang merasa kurang pas dari jawaban saya, mungkin ada yang menanggapi. Monggo. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahi jawaban dari Ibu Novi atau mau sharing pengalaman juga bisa. Jika malu untuk membuka mikrofonnya bisa ditulis melalui kolom chat nggih Bapak Ibu. Tadi sudah ada Bu Anis sepertinya di kolom chat, Bu. Iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Sumiani, mau bertanya kepada Bu Novi, misalnya ada anak merok terus. Merok itu apa nggih? Merok terus bisa dong Bu disolusikan dengan segitiga restitusi. Merok itu apa, Bu? Iya, saya juga bingung merok itu apa. Mungkin Bu Ani bisa memberikan penjelasan. Oh, merokok. Merokok. Mungkin tipu nggih, tipu. Kita merokok, sharing. Bu. Kita sharing pendapat mawon nggih. Jadi di segitiga restitusi ada menstabilkan. Kita tidak diperbolehkan, kita sebagai guru dianjurkan mengambil posisi sebagai manajer. Dianjurkan tidak menghukum siswa, tidak memberikan konsekuensi kepada siswa, harus melakukan restitusi. Jadi mungkin anak yang melakukan tindakan merokok itu kita omongi terlebih dahulu. Jadi kita tanya, apa sih keyakinan sekolah yang sudah kamu langgar? Jadi setiap sekolah itu kan mempunyai keyakinannya. Kalau kita ngomong di sini itu peraturannya. Oh, peraturan di sekolah itu apa? Jadi kita tanyakan kembali kepada siswa. Apa peraturan yang sudah kamu langgar? Pasti dia akan menjawab, saya merokok, Bu. Nah, kamu merokok ya. Kenapa kamu melakukan itu? Jadi kita menggali
alasan-alasan kenapa siswa melakukan itu, tapi tetap dengan nada yang tenang, tidak menghakimi siswa tersebut. Nanti pasti siswa tersebut akan memberikan alasan-alasan. Dan nantinya dari alasan tersebut, guru bersama-sama dengan siswa mencari solusinya. Jadi nanti bagaimana? Jadi guru menawarkan kepada siswa, bagaimana untuk kamu memberikan solusi dari permasalahan kamu. Nanti kita sebagai guru akan mengajak siswa untuk berpikir apa solusi terbaik yang tidak akan memberatkan siswa tersebut dan akan menjadikan siswa tersebut konsisten untuk tidak melakukan pelanggaran berupa kegiatan merokok tersebut. Jadi nantinya konsekuensi itu kalau dia sadar motivasinya dari internal atau dari dirinya sendiri, pasti dia akan konsekuen dengan apa solusi yang sudah dia kemukakan kepada gurunya. Nantinya kalau sudah menemukan solusi tersebut, tugas guru adalah untuk melihat, memantau bagaimana solusi atau yang diberikan oleh siswa itu apakah sudah dikerjakan, bagaimana progresnya. Nanti guru dan siswa tersebut akan melakukan dialog kembali dan mengevaluasi perilaku atau kegiatannya yang sudah dilakukan. Apakah ada progres yang terjadi. Begitu Bu Ani, penjelasan dari saya. Bagaimana? Oke, terima kasih Bu. Saya kira cukup. Saya memberi sedikit tanggapan, Nggih, monggo. Nah, di sini disebutkan bahwa kita sebagai guru ada beberapa ini Bu ya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer nggih. Nggih. Menurut saya terkadang kita itu memang butuh, Bu. Menghukum siswa itu butuh. Terkadang kita juga membuat anak-anak merasa bersalah itu juga butuh. Kemudian kita menjadi teman bagi siswa itu juga ya. Sebagai manajer pasti itu paling baik, Bu ya. Akan tetapi kita memang setiap orang mempunyai karakter yang berbeda, Bu ya. Jadi kita pasti akan berbeda bagaimana menanggapi siswa. Nggih. Saya kira semuanya bisa kita pakai, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Akan tetapi, kita seharusnya bisa memposisikan kapan kita bisa menjadi penghukum, kapan kita bisa menjadi teman, dan kapan kita bisa menjadi manajer bagi siswa. Yang terpenting menurut saya, bagaimana kita menanggapi permasalahan siswa, kemudian bagaimana mereka bertindak lebih baik, itu yang paling penting Bu ya, menurut saya seperti itu. Walaupun kita semuanya tahu bahwa sebagai manajer itu adalah yang terpenting sebagai guru ya, dari semuanya. Tetapi terkadang kita kan juga tidak bisa Bu, sebijaksana itu untuk menjadi seorang manajer gitu loh Bu. Maksudnya guru sebagai manajer seperti itu. Oke, itu saja Bu. Terima kasih. Nggih, terima kasih tanggapannya nggih Bu Ani. Memang kita sebagai manusia tentunya punya banyak kesalahan, punya banyak khilaf atau punya apapun itu. Jadi sebagai manajer, ya saya sebelum saya mendapatkan materi ini memang saya juga berpikiran seperti itu, manusiawi memang. Kalau kita itu menghukum siswa karena mungkin guru itu kesal kepada siswa, kami itu setiap hari telat, setiap hari nggak ngerjakan tugas. Nah itu kita kesal, memang kita kesal, itu sangat manusiawi. Saya dulu juga berpikir menghukum itu adalah solusi terbaik untuk membuat ketaatan kepada siswa. Tapi sekali lagi memang kita sebagai guru juga tidak sempurna itu. Tapi apa salahnya kalau kita berusaha untuk menjadi guru yang jauh lebih baik,
Karena ini saya melakukan pengimbasan kepada rekan guru lainnya. Bagaimana posisi yang terbaik sebagai guru adalah sebagai manajer. Jadi kita berusaha bagaimana untuk menjadi guru yang terbaik, menjadi guru yang melakukan menertibkan siswa sesuai dengan segitiga restitusi. Begitu, Bu. Mungkin awal kita bisa mencoba, tapi lama-kelamaan kita akan belajar dan berusaha untuk menjadi guru yang jauh lebih baik lagi. Saya juga berharap setelah pengimbasan yang saya lakukan ini, kita bersama-sama bergerak untuk melakukan yang terbaik, melakukan segitiga restitusi itu dengan baik. Meskipun dalam perjalanannya kita akan terseok-seok dan banyak sekali kekurangan, banyak sekali hambatannya, itu tidak mengapa. Daripada kita tidak melakukan sama sekali. Ini adalah perubahan. Saya tadi sudah menjelaskan, kalau perubahan itu dilakukan tidak hanya dengan waktu yang sangat singkat, tapi perlu jangka waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Semangat guru-guru hebat, kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan yang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Fitri. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, kita kasih dokumentasi dulu ya. Monggo untuk kameranya diaktifkan semua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum itu kita sesi dokumentasi. Untuk itu saya harap kameranya di-on-kan semua. Pak Fuad sama Bu Khol, Bu Tiwi.